Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya NGD Channel, channel yang bisa membuat Anda bahagia. Pada kesempatan hari ini, biasa guys, lagi break time lagi, break time kerja. Mau bicara tentang apa lagi? Kerjaan sudah, covid sudah. Ini biasa aku break time-nya di tepinya hotel macam ini guys. Silau namanya. Aku mau tunjukkan silau. Tak nampak kan? Macam biasa aku pukul 8 kerja. Ya, pukul 8 kerja, balik pukul 5 kadang. Sepi guys, pasal covid. Kerja pun sedikit saja. Kalau nggak ada event ya sedikit, kalau ada event baru banyak. Macam 2 hari yang lalu itu aku ada event terus. Masakan 200 pack, 200 orang ya, macam 200 orang. Yang susahnya lagi kalau macam covid ini, kalau event kan selalu itu, bukan lagi buffet ambil sendiri-sendiri macam itu, tidak. Pasal buffet, masak buffet itu sekarang belum ada lagi ya di Brunei. Pasal masih protokol kesehatan, tak boleh berkumpul banyak-banyak, walaupun banyak nanti maksimalnya itu cuma 50% kan 30% ya, dari area luasnya gedung tuh. Nah, kalaupun ada perayaan macam itu, event-event function macam itu, mesti makanannya ditapau guys. Jadi sudah berpaket tapau lah, macam ada sup, main course, appetizer, food, macam itu semua kena tapau, kasih bag satu, bagi dalam bag macam itu, sudah selesai, tinggal bagikan satu-satu. Ya kalau di Indonesia banyak lah macam itu, kayak macam nasi kotak ataupun apa ya, kalau orang snacknya atau jajan lah, jajan macam itu, jajan becek gitu, becek kalau orang Indonesia, orang Jawa cakap becek, bubuh becek, macam itu kan guys. Yang susahnya kan menapo itu butuh masa lagi ya kan. Lepas selesai masak, menapo semua 200 pack, 200 portion lah gitu. Kalau buffet kan senang lah guys, cuma masak sampai di dalam tray yang satu, diletakkan saja udah. Nanti kalau refill lagi, macam itu saja. Ini restoran yang aku tempat kerja ini, yang aku buat tempat kerja ini di atas air guys. Kadang sometimes ada buaya jualan, ada nampak buaya, pasal ini kan sungai-sungai yang alurnya ke laut langsung dekat dengan laut, so macam muara macam itu Tapi di sini area KB Kuala Belait, ada lagi yang bagian ujung itu area muara. Di sini kerjanya cuma 9 jam. Kadang kalau split, macam split itu macam 4 jam kerja, 4 jam lagi kerja lagi. Kalau sudah lepas break time kerja lagi macam itu, 4 jam kerja, break time, lepas itu 4 jam kerja lagi macam itu split. Kalau split itu cuma 8 jam, pasal nggak ada break time lagi sudah. Kalau kita yang strike, macam yang lurus langsung pukul, macam aku pukul 8 sampai pukul 5 PM, 8 AM sampai 5 PM, so that one mesti 9 jam, 8 jam kamu kerja, 8 jam aku ini kerja, lepas itu yang 1 jam nanti rehat.
macam itu saja. Jadi hitungnya tetap 8 jam kerjanya, tapi rehatnya 1 jam macam itu. Kalau speed kan sudah dia tak payah rehat lagi, pasal kan sudah berehat, balik rumah dulu, balik stop pos dulu, lepas masuk 4 jam balik stop pos, rehat, lepas itu masuk lagi 4 jam gitu. Kalau macam di Brunei gaji, kalau pasal gaji aku itu ikut skill kita, kadang juga ikut agent, macam-macam lah. Tapi standarnya di sini hampir almost 400-an ringgit lah. Sini boleh cakap ringgit atau dolar ya guys. Nah, di Brunei ini boleh cakap ringgit ataupun dolar. Lagipun uang dari Singapura kan kursnya kan sama kan, Singapura sama sini. Nah, sama Brunei itu sama. Uang Singapura boleh dibelanjakan di sini asalkan duitnya, uangnya itu bagus gitu, keadaan kondisinya bagus, itu saja. Nggak sobek, nggak lecak gitu. Yang penting bagus. Pasti diterima. Pasal kursnya sama, tapi tak tahu lagi kalau uang Brunei bolehkah buat belanja di mana itu guys namanya, di Singapura. Aku belum tahu lagi. Pasal di sana pun aku kadang transit saja. Kalau ke Brunei kan mesti kadang ada yang transit ke Singapura, Brunei Singapura, Singapura Indonesia macam itu. Lagipun transit kan tidak keluar dari airportnya guys, cuma tunggu di tempat transit saja. Nanti kalau ada yang bertanya pasal di Brunei macam mana mas, ini itu macam itu, tinggal komen saja ya. Insya Allah kalau aku buka komen nanti aku pasti balas lah. Kalau aku boleh jawab, aku jawab macam itu. Nah, itu suaranya apa? Di sini kan dekat sungai, ada suara gitu. Itu suara kapal. Sini perahu. Kalau orang cakap kapal malah di sini. Lain lagi ya guys. Kalau di tempat kita punya dia cakap perahu. Tuh nanti lewat ke sana. Itu kapal yang ke tempat minyak, pengeboran minyak di tengah laut sana guys. Itu lihat kan? Besar itu guys, besar banget ya kan, besar banget. Biasanya yang gaji macam yang kerja di macam laut itu besar guys gajinya, tidak macam yang di sini. Tapi aku takut asal lagipun kalau naik kapal macam itu kan terombang-ambing gelombangnya macam itu. Kalau nggak tahan mabuk, maksudnya mabuk itu muntah guys. Ya cari selamat sajalah. Yang kita takutkan tak payah dikerjakan. Kalau tak takut oke, kita enjoy kan kalau kerja. Kalau macam dipaksa pula, sebenarnya boleh masuk macam itu, tapi cuma macam ada takut lah. Lagipun panas, selain panas nanti macam tak ada hiburan. Hari-hari kamu 2 bulan atau 1 bulan atau 2 minggu sekali turun ke laut macam itu, cuma di dalam kapal saja, perahu itu saja, tak ada hiburan. So boring guys. Tapi oke lah. Wah, ombaknya langsung, ombak dari kapal itu tadi baru datang alunan ombaknya. Kadang ada yang pernah tanya, mas macam mana kamu boleh
ke luar negeri, ke Brunei gitu, merantau ke sana. Dulu awal-awal aku itu lepas uh, itu guys, lepas aku putus kuliah 2 tahun dulu, pas terkena terkendala dia punya biaya kan. Lepas itu ada abangku yang kerja di sini, abang kandung lah, mas kandung, itu kerja di sini. Lepas itu dia carikan kerjaan. Lepas itu macam apa namanya guys, calling visa. Aku lupa sudah, masa lama sudah, dari 2009 sampai 2021, ini hampir 2022. Nah, hampir lupa sudah, calling visa itu ya, urusin medical. Lepas apa, kamu visamu yang dari sini diuruskan, lepas itu sudah selesai, dikirim email ke Indonesia. Lepas itu kita dari email itu kita print, kita tunjukkan ke, aku ikut travel guys. Aku kalau ngurusin sendiri ribet, lebih baik ikut travel, boleh diarahkan. Tapi ya kalau mau ikut travel itu ya tengok-tengok lah travelnya guys, tengok-tengok travelnya. Kalau travelnya oke, tidak mahal dan amanah, dapat dipercaya, oke, jalan macam itu. Aku dulu oke saja, pasal daerahku banyak travel, daerah Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang, banyak travel. Aku dulu oke guys, cuma tunjukkan aku punya print-printan visa itu. Lepas itu disuruhnya medical. Tapi tiap tahun kadang peraturan untuk pemberangkatan TKI, TKW itu tidak sama ya guys, tidak sama. Kadang ada update. Lebih baik tanya-tanya pasal embasi lah, di embasi lah, immigration langsung Indonesia macam mana, macam itu. Tapi pas aku urus semua tahun 2009 itu alhamdulillah oke saja, tidak banyak peraturan. Sekarang sebelum Covid itu oke, banyak peraturan juga, tapi lepas Covid malah tambah banyak. Sekarang macam tambah biaya lah, bukan tambah biaya lagi, naik pesawat pun mahalnya minta ampun, apalagi belum lagi yang swab, tes macam itu. Ya Allah, pokoknya begitulah perjuangannya. Kalau sudah Covid nih, kalau sudah mau balik pun dipersulit. Tidak dipersulit sih sebenarnya, tapi kendalanya uang, biaya itu ada enggak, itu saja. Kadang males ngurusinnya, ribet ke sana sini. Kalau aku rasa tidak dipersulit, tapi cuma kalau orang macam kita, awam macam kita ini kan ya gajinya tidak seberapa. Lepas itu kadang swab test untuk antigen juga macam itu, PCR, nanti habisnya kadang 500 ringgit uang sini atau 5 juta. Kalau uang segitu guys, aduh. Dulu kan enak, tinggal cuti ya cuti, balik berangkat ya berangkat, seperti ada tiket, udah macam itu saja. Tapi sekarang oh my god, kadang berpikir kalau sudah balik terus itu saja. Dulu enak guys, dulu cuma medical, lepas itu udah tunggu tiket saja berangkat, tunggu medicalnya itu selesai, risalnya fit,
sehat saja, oke, tak ada kendala, kita berangkat kalau sudah ada pesawat terbang. Dulu RBA Royal Brunei itu dari Surabaya, kalau tempatku Surabaya ya guys, dari Surabaya ke bandara Bandar Sri Begawan itu ada, tapi sekarang masa ini tutup guys. Apalagi di Indonesia cuma Jakarta saja sekarang yang aku tahu. Tapi semoga saja cepat buka lagi ya semua airport yang untuk penerbangan internasional. Tapi yang domestik aku rasa juga buka domestik, tapi mahal lagi guys. Kalau dari Jakarta aku mau terbang lagi ke Surabaya sudah berapa biaya lagi ya kan. Ini macam tak efisien lah bagiku, aku berpikir. Pasal kenapa kita yang jauh, kenapa tidak dibuka yang daerah Surabaya dijadikan satu di Jakarta semua. Iya toh kalau kita selama karantina oke, kita negatif, tapi kalau kita selama balik ke kampung kita dari Jakarta ke Surabaya atau ke Kediri, Tulungagung itu macam itu, apa jaminan di tengah jalan, di perjalanan kita tidak terjangkit COVID? Nah, itu yang aku heran, kenapa tidak di setiap area yang ada penerbangan internasional macam Surabaya, provinsi ya, macam itu. Nah, setiap provinsi tidak diadakan untuk penerbangan sendiri-sendiri. Lepas itu dari Brunei ke macam aku Indonesia, tapi daerah provinsinya Jawa Timur macam itu. Kalau Bali ke Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, macam itu loh guys maksudku. Kan lebih efisien, lebih baik, lebih sehat gitu kalau kita diadakan di situ. Pas itu lebih mempermudah sebenarnya, juga mempermudah, dan ya aku rasa lebih baik lah macam itu. Perwakilan provinsi, bukannya satu kali walaupun jauh, lain island, lain pulau, itu semua ke Jakarta. Toh kita ke Jakarta, lepas itu kita ke tempat kita kalau lain island menyeberang lagi, mesti naik pesawat air itu, lalu ataupun naik pesawat atas, kereta tak mungkin lah kalau sudah nyebrang laut. Itu yang aku kasihan, itu saja. Kadang iya kalau orangnya itu paham, kalau orangnya paham jalan, orangnya pandai untuk mudah bertanya. Kadang ada juga yang diam, macam mana takut, macam itu ada juga. Ya semoga saja Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Barat, provinsi manapun, semua semoga cepat dibuka sendiri penerbangan untuk kami semua. So kami dipermudah untuk urusan kita balik kampungnya, macam itu saja. Oke guys, macam itu saja ya. Masa ini aku mau berangkat kerja lagi, masa 1 jam sudah. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Okay guys, thank you, bye bye.